Skylar dengan penggunaan iritelnya kembali berhadapan dengan Lunox. Ini udah bakal coba untuk langsung ditabrak. Oke, ada Skylar yang dipanggil langsung dalam first Widih. blood. Tapi Widih, satu terakhir dan Widih berhasil dibalaskan. Wah, tapi ini pertukaran yang gak adil sih. Skylarnya yang hilang masalahnya. Itu menjadi satu keuntungan yang bisa di-secure oleh tim Liquid ID. Tapi bicara lagi tentang bagaimana draft yang dibawakan oleh RRQ. Mereka akan jauh bermain agresif dengan adanya Julian di tangan dari Sutujin. Yep, Level 3 bisa on. Oke, belum lagi dengan adanya Faramis nanti yang mungkin akan menghancurkan kalkulasi Betul. yang dimiliki oleh pemain-pemain dari tim Liquid ID. Pada berbeda, ada satu lagi Tempest of Blade dan Sutujin. Sebelum turtle yang pertama, Assassin mendapatkan point kill. Ini akan menjadi sebuah keuntungan yang cukup berarti. Tapi Dairon belum ada dan last welcome, masih dipaksakan. Papian, Pinpoise, dan mungkin bisa saya berpindah. Tapi ternyata ada predict move yang masih salah. Oke, tapi Dairon What? gak bisa bertahan lebih lama lagi walaupun kali ini Idok dan Rin sudah hadir. Oke, Papian masih berusaha untuk bisa kabur tersebut. Papian, bisakah dia selamat? Dengan ada pergerakan tadi dari beberapa player mencoba untuk bisa membantu Dairon di area atas. Poin kill berhasil dipanen terus-terusan oleh tim Liquid ID untuk kali ini. Turtle sudah mulai terbuka. Tapi lihat bagaimana Sutujin. Oke, dan mau tidak mau Iron Shiki harus bisa kabur. Tapi satu terakhirnya Iron Shiki, bisakah dia bertahan? Ternyata gagal dan didapatkan oleh Skylar. Gak ada flicker lagi. Tadi memang udah sempat terpakai. Dan belum ada Brilliance of Order. Bahkan hanya mengandalkan Starlight Pulse ini gak cukup nih lifesteal-nya. Yep. Sementara Widih memberikan gangguan menuju ke arah bawah lane Skylar yang akan dipress. Sementara Turtle pun sudah mulai terlihat. Coba lihat Papian unggul dari 2 level. Seperti apa kejadian akan terjadi di mana sekarang? Ada satu Tempest of Blade udah langsung dikeluarkan di mana Tarbolnya udah berhasil diamankan dan Daironnya benar-benar menerima begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya sendirian. Benar, dan ini juga terlihat dari Haskill melihat ya bagaimana dia bisa memberikan hard guard-nya menuju ke arah Aran maupun gak selalu nih ke arah Faviannya terus-terusan. Tapi ngeliat lagi Widih ini benar-benar melakukan screening out terhadap Skylar. Dan ini dia Skylar di bagian bawah mendapatkan begitu banyak ancaman yang diberikan oleh Widih. Oke, Widihnya udah mulai ngebantu ya Iron Shiki untuk bisa memenangkan match-up-nya. Tapi Heavy Crossbow! Itu dia ada satu lagi Raging Sandstorm dikeluarkan tepat waktu kada benar saja. Naduram menghancurkan semuanya. Dan Faramis adalah satu kunci untuk bagaimana bisa melakukan counter initiate. Miskalkulasi dan bahkan ngelihat skating moment yang bisa dibawakan juga oleh RRQ ini akan menjadi titik balik mereka harusnya. Yep. Rin sendirian berjaga di area bawah, di area outer turretnya. Sementara sekarang Skylar muncul kembali. Oke, Skylar sudah muncul. Begitupun dari Favian yang sekarang sudah bermodalkan Berserker's Fury. Setidaknya di sini mungkin ada Haskell yang nantinya juga akan ada Angela yang ngebantu hero scaling untuk link ini gak terlalu yang harus menginjak ke arah late game. Yep, itu dia. Sementara sekarang pergerakan yang begitu saja tetap dilakukan oleh beberapa pemain. Di area turtle-nya terlihat 2 player Dairon-nya sendirian. Ada sebuah pergerakan yang dilakukan. Dairon kehilangan cukup banyak SP di dalam tubuhnya. Namun untuk sekarang ada Detonas Welcome di mana? Untuk satu ataupun porsi ataupun dari Detonas Welcome dan juga tadi Tempest of Blade yang memang sudah terlihat dikeluarkan di tempat yang berbeda. Iron Shiki sendirian berada langsung dikeluarkan. Tapi untuk kali ini Idoknya menjadi korban bahkan Angela bantu. Tapi 2 player menjadi korban bahkan Sutujin triple kill kah? Karena satu yang terakhirnya throw play. Itu dia bala bantuan dari Hardgun dan juga kalkulasi yang kali ini tidak miss. Flicker agresif dari Iron Shiki dengan bala bantuan dari Haskill membuat adanya 3 poin kill kembali ditambahkan untuk tim Liquid ID. Dan lagi-lagi Skylar tertekan. Wah, Widih jaga sendirian bagian bawah santai juga deh ya. Oke. Dan Turtle kembali menjadi milik dari tim Liquid ID. Widih harus mundur. Widih bisakah dia bertahan dengan satu lagi Vixen Guard yang memang sudah dikeluarkan. Raging Sandstorm tapi di bagian belakangnya damage tetap masuk. Dan itu yang terjadi di mana Widih sekarang berhasil dihancurkan di bagian bawah. Iron Shiki mendapatkan tekanan. Itu dia splash damage dari Heavy Crossbow. Yang even pun dari Widih udah kabur dengan Raging Sandstorm. Tapi masih bisa dikejar. Ada area juga dan Haskell yang memang ngebuat dari Skylar akan lebih sustain lagi nantinya di dalam satu buah team fight. Jadi akan menjadi satu jawaban. Walaupun kalau kita lihat ya lane-nya Skylar dari tadi di press. Ada Widihnya yang juga rotate ke arah bawah. Tapi keadaannya nih secara head to head bersama dengan Iron Shiki masih unggul loh walaupun memang tipis aja. Yep. Aran sekarang udah stay di area mid. Link diberikan satu landing di area atas. Iron. Tapi di bagian bawah Iron bisa gak bertahan dengan Angela yang sudah masuk ke dalam tubuhnya. Mereka pun masih bisa menguasai landingnya. Oke.
Tapi inget ya, Angela Hardguard cuman single target. Harus bener-bener bijak banget penggunaannya karena siapa. Kalau misalkan nggak ada rencana untuk bisa backup ke arah Iron Shiki dalam keadaan yang tadi flicker ofensif, itu bisa bahaya loh. Yap. Namun di bagian tengah mereka sudah mulai berkumpul kembali loh. Di atas sudah ada otot tarik berhasil ditumbangkan, di bawah masih dipertahankan mati-matian. Di tengah akan ada pertempuran di mana sekarang NetherRealm sudah langsung belum dikeluarkan juga, tapi Iron Shiki dengan satu belian Nova yang udah dikeluarkan juga membuat dirinya pun masih berhasil selamat, dan Aran masih ada di area tersebut. Widi terima damage yang cukup. Wah, ini bener-bener chaotic banget ya dari segi teamfight yang dibawakan terus-terusan, intensitas tinggi dari kedua belah tim juga. Tapi lihat Fabiannya sekarang udah mulai dikasih makan di lane bawah. Yap. Fabian akan menjadi the carry nantinya dengan sekarang menginjak ke level 11. Berbeda 2 level di atas dari Setsujin, dan ini menandakan bahwa early power yang dimiliki oleh seorang Julian udah mulai fall off. Tadi di atas udah, sekarang udah mulai bergerak ke bagian bawah lagi. Tapi sekarang Iron Shiki yang akan mengisi satu laning tersebut. Widinya masih berputar di rampage, terlihat ada 4 player migrasi bersamaan. Migrasi. Oke. Oke. Dan sekarang Setsujin ada NetherRealm yang sudah dikeluarkan, tapi masih sempatkah untuk bisa menyelamatkan rekan, dan ternyata tidak bisa. Bahkan Skylar kini langsung banyak SP di dalam tubuhnya. Masih ada pergerakan dari Aran menghancurkan beberapa player yang ada dalam area tersebut. Dia terus welcome langsung dikeluarkan, tapi Dairon yang terjebak sendiri di bagian belakang, dan Dairon menjadi korban bahkan di tempatnya berbeda. Aran masih gagal memberikan gangguan tambahan, namun dirinya memberikan waktu untuk rekan-rekannya. Ya karena dia misahin juga damagernya agar tidak menabrak ke arah teamfight yang terjadi di arah depan. Sehingga kali ini tanpa gangguan, Free Turtle menjadi perfect objektif untuk tim Liquid ID. Bermodalkan kembali ini untuk bagaimana Fabian nantinya akan bisa mendelivering damage secara optimal karena Setsujin lagi-lagi di press dan bahkan gak dapetin purple buff-nya. Hey, ada satu NetherRealm ataupun dari Brian Over dan dikeluarkan kembali. Ini masih ditahan dulu ya sebenarnya dari Skylar-nya juga nggak mau maksa ngejar. Iya. Tapi berarti RRQ bener-bener sekarang ngandelin ke arah Skylar-nya. Betul. Dengan tabungan 4 poin kill karena kayaknya Setsujin ini udah mulai susah. Dipagangin terus-terusan juga. Dan kalau misalkan kita tahu ya, Setsujin kalau misalkan dia melakukan adanya sedikit-sedikit combo, itu bisa dibuyarkan kalkulasinya dengan YHCL yang bisa backup. Itu tadi callsnya juga oke, udah kuning. Hey, ada pertempuran kah? Dan benar saja ditabrakin, tapi Widi masih punya quicksand gun harusnya. Dan Widi menahan itu semua, quicksand gun di dalam rumputan. Dan ini dia, akan seperti apa lagi setupnya. Karena kayaknya tim Liquid ID, mereka jangan terlalu terburu-buru sih. Ya. Ya tadi bener-bener langsung Raging Sandstorm tanpa memikirkan kalkulasinya cukup atau enggak. Tapi ya seenggaknya mungkin itu hanya memberikan sedikit pressure aja terhadap Skylar-nya yang bergerak di arah bawah. Tapi kalau misalkan itu bergulir terus-terusan, bisa dimanfaatin oleh RRQ. Dan itu bisa menjadi winning condition untuk mereka. Dan Widi wah, Widi ditabrakin lagi dong, sendirian tertarik Widi. Bisakah dia menyelamatkan diri, dan tidak bisa. Itu dia, satu hal yang cukup bahaya. Tapi masalahnya yang punya kesempatan dari tim Liquid ID untuk split push. Itu dia, momentum yang bisa dipegang untuk menjadi distraktor. Siapapun yang akan dikirimkan nantinya oleh RRQ untuk bisa megang lane jauh, minimal harus 2 orang. Yep. Gak bisa sendiri. Dan Fabian sekarang sudah level 15 di menit 9.07. Waduh, udah ini cepet ya. Berarti waktu itu kan di season ini tercepat masih Setsujin berarti ya, di 857 ya. Yeah. Dengan Alpha, dan ini pun dibuktikan Fabian yang free banget. Dia makan lane atasnya sekarang dan dia belum tumbang sama sekali. Tapi poin shutdown itu bakal jadi mahal nantinya untuk RRQ. Dan Lord sudah hadir di bagian bawah, belum ada penjagaan sejauh ini. Mungkin Angela lah yang akan mengamankan daerah tersebut, tapi Lordnya sudah ada damage yang diantarkan. Ya memang sebenarnya nggak ada upaya buat kontes yang dilakukan oleh RRQ. Mereka lebih memilih untuk melepaskan saja Lordnya, memberikan sedikit setup defense, tapi Aran. Oke, Aran cukup berani sepertinya memberikan gangguan terhadap 3 player tadi di dalam rerumputan. Ngilu ya ngelihatnya kayak, wah ini ditabrak balik lagi ternyata, tapi Skylar. Oke, kalian cukup pede. Ada Rins di belakangnya juga yang siap untuk bisa memberikan sebuah backupan beserta dengan pergerakan Idok yang siap memanggil pula. Yap. Karena tim Liquid ID mereka harus mengingat ini adalah match point terpleset di game ini. Mereka harus berpuas di runner up. Sementara Lord memang sudah dibiarkan di arah top lane. Berfokus ke arah inner dulu nih, di arah tengah dan bawah. Tapi kayaknya tengahnya nggak hancur karena dijaga secara baik oleh RRQ. Lord sudah akan masuk lewat atas. Akankah mereka bisa menahan? Tapi sepertinya
Pasif dari satu Bestaran akan hilang pula. Favian di bagian belakang. Ada satu Brano udah langsung dikeluarkan dan sekarang Nedoran yang pun sudah terlihat. Coba lihat. Ada satu tempo Soble tadi udah dikeluarkan pula. Dan sekarang juga satu dipakai tapi ternyata berhasil langsung diamankan pula dengan satu. Retornas welcome dan begitu baik Favian dan berhasil dihancurkan waktunya untuk lagi membalaskan keadaan. Mereka mulai mengejar lagi karena beberapa player yang dimiliki oleh tim Liquid ID. Dan Dairen benar-benar menunjukkan bagaimana dia punya Retornas welcome dengan targeting yang optimal. Ditungguin, melandas, dan akhirnya Favian ter-shutdown. Bermain terlalu dalam kali dari tim Liquid ID menjadi hal yang cukup berbahaya bagi mereka. Dan Dairen menunjukkan bahwa mimpi dia untuk menuju ke arah panggung dunia sekarang bahkan bisa memegang ke arah gelar juara ada di depan mata. Iya loh. Ini momentum yang baik, timing yang sangat-sangat bagus dari Dairen tadi. Menunggu banget. Hey, ada Bang LJ. Iya. Kabarnya Dalam nih. sekarang masih main Kufra ya? Iya. Masih ini mentokin orang ke tembok deh. Iya. Tapi udah lama ya nggak ngeliat LJ ya. Halo. Halo. Hola. Iya. Nah, coba. Let's go katanya. Let's go, coba tepoknya. Hehe. Idok. Dan Idok tertangkap basah. Wow, dan Favian masih ingin lebih. Ada satu lagi pergerakan lewat Nedoran yang benar-benar langsung dipancing begitu saja. Dan mereka mencoba untuk bisa menghancurkan karena beberapa player di mana Dairen yang berhasil lagi dihancurkan. Mengatur sekarang menyisakan 2 player saja dari RRQ sih. Tapi waktu spawnnya masih cukup cepat untuk RRQ bisa mendefense apalagi tim Liquid ID. Mereka nggak punya wave yang berjalan di 3 lane-nya. Atasnya cukup terlambat, tengah dan bawahnya juga tertahan. Tapi pressure tersebut harusnya bisa dimanfaatkan oleh tim Liquid ID untuk setidaknya secure ke arah Lord aja terlebih dahulu. Ya, dan Favian terus memakan setiap monster jungle yang ada di area defensif dari tim Liquid ID. Yap, dan ini benar-benar harus di-trigger si Netherrealm yang jadi jawaban nantinya untuk bagaimana melakukan cating, melakukan counter initiate dari RRQ Hoshi. Namun satu persatu pemain-pemain dari kedua belah tim pun sudah spawn kembali. Dan akan ada team fight harusnya di area Lord sebagai penentu dari kontes yang akan segera kita lihat. Ya, dari tadi ada satu damage, satu poke damage saja. Lalu Favian pergi lagi ke tempat yang berbeda. Dan akan seperti apa setupnya teman-teman? Oke, dan sepertinya masih belum ada yang show juga ya. Hanya ada Dairen aja yang mengintip dari area Lordnya. Belum dikomit di reset terlebih dahulu. Tinggal menunggu RRQ mencoba untuk masuk dan momentum seperti apa yang akan diciptakan. Karena bicara tentang inisiator, ini RRQ mereka cukup minim loh. Dok, oke lah dia punya circling eagle, tapi apakah dia bisa bertahan di depan? Dan tidak bisa. Iya makanya, dan akhirnya lebih milih untuk mundur terlebih dahulu. Dan bicara tentang high ground, RRQ juga cukup terbatas nih. Hanya mengandalkan mungkin nantinya ke arah Sutujin dan juga Skylar. Dan apakah itu cukup? Kita akan lihat karena modal dari Skylar harusnya udah cukup ya dengan critical damage yang disumbangkan Haskell, Berserker's Fury, bahkan ada movement speed tambahan juga dari Windtalker dan juga Great Dragon Spear. Itu akan menjadi modal. Item terakhir harusnya menuju ke arah Malefic Roar. Yap. Atau bahkan mau ke Wind of Nature juga nggak masalah. Ini dia setup dengan Lord yang sudah dimiliki oleh pemain dari Liquid ID. Apakah mereka berhasil untuk bisa menabrakkan ataupun menghancurkan ke arah beberapa Bestar yang masih tersisa lagi dan juga menyamakan kedudukan. Dan penumpukan dari wave minion pun sudah dilakukan oleh tim Liquid ID. Serangan dari 3 arah yang berbeda akan bisa dimanfaatkan dan RRQ. Ini adalah PR mereka untuk mendefense bagaimana base turret miliknya. Wah, sakit banget damage tadi dari Favian. Tapi sekarang Favian hadir dengan tempo Soblade yang mundur lagi ke tempat yang berbeda sepertinya. Mereka masih berhasil untuk bisa mempertahankan ke arah base utamanya. Iya, dan RRQ Hoshi, mereka tidak akan tunduk. Mereka ingat ini adalah match point. Satu langkah lebih dekat meraih gelar Raja Galaksi. Namun tim Liquid ID mereka juga berhati-hati. Mereka sudah tidak akan terburu-buru harusnya. Mengingat ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk menyamakan keadaan. Yap, itu dia. Pertahanannya begitu baik tadi diperlihatkan oleh RRQ. Mereka melakukan defensif yang begitu baik. Dan sekarang Widhi sudah terlihat posisinya. Oke, udah mulai ketahuan. Dan sepertinya kalau misalkan memang benar-benar mau melakukan inisiasi, ini dipastikan dulu nih, follow up siap. Karena kebetulan Favian masih terlalu jauh. Oke. Dan coach di bagian bawah sudah terlihat. Tapi sekarang Widhi hampir saya Favian. Oh, Favian? Depannya berbeda. Ada tempo Soblade memang sudah langsung dikeluarkan. Dan sekarang Hotgun masuk ke dalam tubuhnya. Tapi setidaknya mereka nge-trigger lagi karena Nedoran tadi yang udah langsung dikeluarkan oleh Rins, Favian dan juga pergerakan dari SQL. Mereka ada di bagian atas untuk bisa mendorong dari wave minion lagi. Alright, masih bisa bertahan walaupun
ada sedikit inisiasi yang dilakukan oleh tim Liquid ID. Tapi balik lagi, NetherRealm itu dia yang membuyarkan kalkulasi. Fabian benar-benar maju tadi dan langsung membuka Tempest of Blade. Dia harus kabur dan bahkan Hardguard juga udah ke-trigger. Tapi setidaknya harusnya YSG udah punya fleeting time ya. Untuk menjadi modal sebagai cooldown reduction-nya juga. Berbeda dengan adanya NetherRealm yang cooldown-nya masih cukup lama. Waduh, ya dari Fabiannya. Hey, untung saja. Untung aja ya, masih lincah. Tapi Fabian nggak boleh ke shutdown sih. Fabian kalau misalnya ke shutdown ini bakal bahaya banget karena RRQ bakal bisa komit nantinya. Gak akan ada hal-hal overthinking dari RRQ Hoshi untuk bisa ngelihat lane jauhnya ini ada apa enggak, dipegang atau enggak. Karena damage besar juga ini bisa disumbangkan sama Fabian. Walaupun memang Iron Shiki adalah damage dealer, tapi jangan lupakan Iron Shiki kalau lagi cast assault atau lagi darkening, dia single target. Dan itu bisa dipertahankan dengan teamfight jangka panjang dengan NetherRealm dari Rins. Tapi damage yang begitu besar ya, itu yang mungkin diharapkan oleh pemain Liquid ID dari Iron Shiki di dalam team fight. Dan mungkin satu Eldorado juga sekarang deg-degan semua nih ya. Sabar dulu, relax dulu, tenang dulu guys. Saya juga deg-degan ini. Sama, saya juga deg-degan ini. Oke. Sama gitu. Semuanya dak-dikduk ya, tapi sepertinya Lord kali ini akan bisa didapatkan oleh tim Liquid ID tanpa gangguan sama sekali. Karena zoning out yang dilakukan, bahkan kalau bicara tentang siapa yang bisa berada di lini depan itu Dairon. Sakit banget dan Widi dipaksa untuk mengeluarkan Raging Sandstorm-nya. Ya itu benar-benar kayaknya udah harus lebih waspada lagi ya dengan damage yang bisa disumbangkan 8.891 tadi. Itu hanya sumbangan dari Skylar-nya aja. Iya, baru dari Skylar tuh, belum yang lain tuh. Belum. Yang tadi masih liatin aja ya kan, biarin aja Skylar maju. Tapi ya sekarang Lord-nya sudah jatuh ke tangan dari tim Liquid ID. Walaupun ini masih belum Lord yang evolve ya, masih Lord yang ter-enhance. Berjalan ke arah top lane, perlahan pula dengan adanya invade yang dilakukan akan semakin memperkaya lagi. Bagaimana tabungan yang dimiliki oleh tim Liquid ID, 2 base turret tersisa. Sakit banget tapi Sujin masih berhasil pergi setidaknya. Mengganggu Widi ataupun nge-trigger agar quicksand guard-nya berhasil dikeluarkan. Lord-nya ada di area atas, ada konsil yang sudah terlihat pula langsung dikeluarkan. Dan sekarang serangan yang sudah langsung dilancarkan pula oleh pemain dari tim Liquid ID dengan Eden sudah langsung dikeluarkan pula. Pertempuran tepat terjadi di depan dari defense yang dimiliki oleh pemain dari Araki. Tapi Widi kehilangan cukup banyak SP dalam tubuhnya dan quicksand guard sudah langsung dikeluarkan. Arahnya berhasil langsung dilumpuhkan dan Rosinginya mundur ke tempat yang berbeda. Dan Lord-nya benar-benar ditinggalkan, tapi Fabian sekarang bisakah ditumpahkan dan benar saja dan 2 player menjadi korban defensif yang begitu baik dari RRQ. Dan RRQ Hoshi, mereka bisa bertahan kembali, mereka bisa mempanis Fabian yang coba untuk naik ke arah high ground defense mereka. Dan ternyata Lord belum jadi jawaban untuk tim Liquid ID karena bahkan Lord enhance yang kesekian yang mereka dapatkan itu nggak bisa menembus base turret. Karena dari tadi masih bertahan tuh 2 base turret dari RRQ. Ini momentum dari NetherRealm yang begitu indah. Belum lagi ada damage yang ditambahkan, sakit banget. Tapi Skylar menjadi korban dari Iron Shiki. Dengan harga di dalam tubuhnya, mereka berjauh untuk bisa mengatakan damage-nya. Sedikit lagi tersisa, bahkan tertinggal Susu di bagian belakang. Bisakah mereka akan tapi Susu seperti ingin membahaskan keadaan, namun masih gagal. Ada Aaron juga di bagian belakang. Namun di SKL, mereka terpanggil. Dengan ada missile expert tadi udah dikeluarkan mulai dari, tapi Dairon-nya berhasil dihancurkan. Dan harusnya akan ada aksi pembalasan kembali. Satu wave di arah tengah akan dimanfaatkan, tersisa 3 pemain dari RRQ ditabrak bahkan kali ini. Ditabrak kembali. Sujin masih berjuang. Ada pergerakan dari Idok di mana Idoknya gagal untuk bisa balik ke, tapi masih bertahan dengan Dadorem udah keluarkan pula, tapi mereka masih gagal. Sekarang base-nya ditumbangkan. Dan ternyata kali ini match point bukan cuma untuk RRQ. Tim Liquid ID menuju ke arah match point milik mereka karena keadaan disamakan. Bermain tidak template, tidak bermain ke arah fighter menjadi satu buah kunci bagaimana agresivitas yang dimiliki oleh tim Liquid ID menolak pulang. Kali ini kita akan menuju ke arah match penentuan. Benar-benar harus melewatin best of 7. Game ke-7 lah yang akan memberikan jawaban kepada kita semua siapakah yang layak untuk menjadi juara di season 14. Siapapun, mereka layak. Mereka udah berjuang. Mereka menjadi perwakilan Indonesia juga nantinya di M6 World Championship. Dan bahkan mereka melalui rally yang sangat panjang. Game ke-7 itu nyata. Match point untuk bahkan bukan cuma untuk RRQ,
tim Liquid ID pun satu langkah lebih dekat menjadi jawara baru di MPL Indonesia. One last dance. Benar-benar satu round terakhir. Itulah yang akan menjadi takdir siapakah Wow. yang akan menjadi juara. Wah, aku sampai gemeter loh Pak. Saking melihat perjuangan dari kedua belah tim ini beradu strategi. Dan bahkan yang bikin lebih gemeter adalah mereka pemain-pemain muda. Mereka pemain-pemain anyar yang ternyata mampu menggebrak panggung MPL Indonesia karena combo Widi dan Iron Shiki. Satu trapping moment, Raging Sandstorm yang ngebuat akhirnya pun tanpa adanya Netherrealm ini menjadi kesempatan buat one straight push dilakukan oleh tim Liquid ID. Kalah dari sisi jumlah benar-benar dimanfaatkan dan mereka berhasil untuk bisa membalikan. Mereka mendapatkan kemenangan. Mereka ambil game yang ke-6 dan game yang ke-7 setelah ini. Game 7 ya. Game ke-7 ya teman-teman ya. Jadi setelah ini biarlah para panelis kita, Om Wawa, KB, AG, dan juga Oji, mereka siap untuk membahas itu semua. Silakan.